Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, bagaimana Engkau telah menyertai kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Kiranya kasih Engkau senantiasa memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini firman Tuhan bertemakan tentang pelarian yang tepat. Mari sama-sama kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-10. Bunyinya, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Pada zaman sekarang ini, kita sudah mengenal adanya media sosial. Dan biasanya, orang-orang itu akan sangat aktif di dalam media sosial. Dan ada orang yang tengah bergumul, kemana mereka berlari? Yaitu ke media sosial. Ya, media sosial sanggup menggeser keberadaan Tuhan. Dan media sosial menjadi pelarian yang sangat diminati untuk berkeluh kesah. Banyak orang memanfaatkannya untuk melampiaskan emosi yang tengah dirasakan. Atau mungkin ketika tengah berselisih dengan orang lain. Misalnya, seseorang akan menuliskan ungkapan hatinya, ataupun umpatan, ataupun sindiran, ataupun pembelaan diri, hingga kutukan melalui status media sosial. Apalagi sekarang kita mengenal adanya Facebook, Instagram, ataupun akun-akun media sosial yang lain. Dan kalau kita melihat kehidupan Hana yang tengah mengalami pergumulan yang berat, hingga tak dapat dihibur oleh siapapun. Hana pada waktu itu tidak dapat mengandung. Padahal dalam budaya patriarkat Israel, tidak melahirkan anak merupakan sebuah aib. Kemandulan dipandang sebagai hukuman Tuhan atas diri wanita. Tidak berhenti sampai di situ, Penina, madunya, masih menambah penderitaan Hana dengan menyakiti hatinya. Namun Hana tidak membalas sedikit pun perlakuan Penina dengan tindakannya jahat. Apa yang dilakukan Hana? Hana hanya mengadukan penderitaannya kepada Tuhan. Ia menyatakan keteguhan imannya dengan tekun berdoa. Dalam menjalani hidup, setiap orang pasti pernah dihadapkan pada suatu pergumulan. Bukan tidak mungkin orang-orang di sekitar kita pun menambah berat beban yang tengah kita pikul. Mungkin mereka mengejek, ataupun kadang menghina, atau bisa juga menghakimi, atau melakukan segala macam bentuk tindakan yang dapat menyakitkan, sehingga pergumulan kita semakin berat. Namun pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita terpancing dan membalas kejahatan mereka dengan tindakan yang lebih jahat? Atau kita menjaga iman dengan datang kepada Tuhan dan mengadukan segala keluh kesah kita hanya kepadanya, seperti Hana yang mengadukan segala keluh kesahnya hanya kepada Tuhan.
Jangan kita mengadukan keluh kesah kita kepada media sosial. Adukanlah segala keluh kesah kita hanya kepada media Tuhan yang menjamin privasi kita. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, ada ketenangan jiwa yang dapat memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yesuslah tempat sandaran kita yang dapat memuaskan jiwa kita. Mari kita mencari pelarian yang tepat dengan berlari mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada status media sosial ataupun aktif di dalam media sosial. Membalas kejahatan mungkin akan memberikan kepuasan sesaat, tetapi datang dan berlindung di dalam Tuhan akan mendatangkan selamat dan berkat bagi kita. Kiranya kita tetap berlari ke tempat yang tepat, ke tempat tujuan yang tepat, yaitu berlari kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan Sister Vivi, marilah kita ingat, jangan kita lari ke tempat yang lain. Jangan kita ke tempat salon, tempat pijit, sampaikan ke tukang pijit itu atau tukang salon itu yang kelembain rambut kamu. Dan jangan kita melarikan diri kita di medsos, tulis di Instagram, sakit hatiku, ya kan? Kenapa engkau begitu? Dan menunjukkan kita itu ada problem, ataupun kita rohaninya sok tinggi, videoin, masuk ke Instagram, kasih seluruh dunia tahu kita sedang berdoa. Tidak usah. Yang penting kita ada apa-apa, kita lari kepada Tuhan dan peluk Dia dan katakan, Daddy, I need you, ya. Bapak, aku butuh engkau. Ya, marilah kita lari ke tempat yang benar dengan rendah hati, dan Tuhan Yesus pasti membantu kita. Ya, firman Tuhan mengatakan apapun yang kita berdoa di ruangan tersembunyi tidak ada yang dengar, Bapa kamu di surga itu mendengarkannya. May God bless you. Mari kita jangan seperti orang duniawi, cari orang yang kita bisa curhat, lari kepada mereka, minta simpatisan dari mereka. Jangan, kita harus mau lari kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah kami semuanya sungguh bisa dikuatkan dan kami bisa lari menuju Engkau Tuhan, memeluk Engkau dan percaya pada Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam